Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Hengki Adinata. Pada video episode pertama ini, yaitu episode BBSS Mau Kemana, adalah episode yang saya usahakan ya. Setiap ada saham yang menarik, sepertinya ada kepentingan, dan win rate-nya mungkin, presentasenya tinggi, akan saya share gitu. Tapi dalam konteks ini kita harus garis bawahi ya, dengan tegas kalau ini bukan stock pick, ini hanya pembelajaran evaluasi bersama lah gitu, dan untuk diriku sendiri juga. Jadi kalau teman-teman mau beli silakan, tidak mau beli juga silakan. Untung dirimu ambil semua, rugi jangan cari saya. Nah, karena itu sebagai evaluasi, sebagai analisis. Analisis bisa apa? Ya bisa benar, bisa salah. Jadi pada episode ini kita langsung aja BBSS. Oh iya, dan yang paling penting saya sharing semuanya kenapa alasan saya menganggap BBSS ini penting. Dan sampai-sampai saya bikin video khusus nih. Oke, kita langsung aja BBSS mau kemana. Oke, pertama teman-teman, kita lihat dulu BBSS. Ini harganya di sekitaran 51. Video ini waktu itu saya buat sekitaran minggu lalu ya, sekitaran tanggal 6. Nah, kita akan lihat lagi nih harganya berapa, udah gerak belum? Dan saya akan kasih tahu posisi saya juga gimana gitu. Jadi, jangan kalian bilang saya pom-pom atau apapun. Oke, BBSS. Harganya belum kemana-mana ya. Kita bisa lihat waktu itu di 51. Sekarang di 52. Nah, jadi harganya belum kemana-mana nih. Jadi saya nggak pom-pom. Oke, BBSS. Satu, kenapa BBSS? Menarik, yaitu dari volume. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau volume. Volumenya itu mulai rame. Pertanyaannya kenapa rame gitu? Nah, kita nggak tahu. Tapi ketika sahamnya rame, itu biasanya ada minat. Minatnya gimana? Kita tidak tahu. Hanya orang-orang tertentu yang beli aja. Nah, teman-teman perlu tahu nih, kalau harga naik, volume naik, itu sesuatu yang bagus. Dan kalau harga naik, ini harga ya, harga, ini volume. Kalau harga naik, volume naik, itu bagus. Kalau harga turun, volume turun, itu jauh lebih bagus. Tetapi, kalau harga naik, volume naik, gitu kan. Oke, sorry, ini harga, ini volume. Ini kan bagus kan. Kalau harga turun, volumenya naik. Nah, ini udah jadi nggak bagus. Jadi ini kuncinya adalah kalau harganya dengan volumenya sama gitu. Oke, harganya dan volumenya sama. Jadi kita bisa lihat dari sini. BBSS, harganya naik. Z, harganya naik di sini. Volumenya naik juga. Harganya turun, gocap gitu balik kan, volumenya turun. Nah, kemudian naik lagi, harganya naik lagi, volumenya naik lagi. Harganya turun, volumenya turun. Harganya naik, volumenya naik, harganya turun, volumenya turun. Nah, jadi ini memiliki indikasi volume price analysis. Jadi ini is very good thing. Kenapa bagusnya? Oke, saya coba jelaskan dulu ya. Karena why-nya paling penting. Kenapa bagusnya itu satu, BBSS ini ketika transvolume ini ketika sahamnya naik gitu, volumenya naik misalnya let's say di sini. Nah, ini ada jadi transaksinya 1M. Nah, tandanya ada buyer versus seller 500 juta, 500 juta. Nah, itu untuk BBSS gitu. Misalnya dalam volume ini. Terus kemudian tandanya buying-nya bawahnya gede. Terus kemudian volumenya turun. Tandanya ini ketika hari ini transaksinya cuma 100 juta. Jadi 50 juta hari itu, 50 juta buyer versus 50 juta seller gitu dengan secara nominal. Nah, oleh karena itu ketika bayarnya tinggi, turunnya koreksi, tandanya turunnya itu nggak disertai distribusi. Kalaupun distribusinya tidak berarti gitu. Karena distribusinya mini. Nah, inilah volume price analysis dan yang terjadi di saham BBSS ini. BBSS naik dengan volume, turun tanpa volume. Nah, sekarang kita nanya balik lagi. Heng, kamu tahu dari mana itu ketika volumenya naik mereka belum jualan habis? Inilah masuknya ketika kita menggunakan analisis bandarmologi. Jadi analisis transaksi ini digunakan gitu. Jadi kita bisa lihat. Syukurnya Indonesia bisa. Kalau di luar negeri ya nggak bisa gitu. Karena di luar negeri nggak ada. Oke, kita langsung aja. Nah, kita lihat BBSS. Nah, dikonfirm sama dengan apa tuh namanya? Dengan bandarmologi gitu kita sebutnya. Lihat. Akum terus gitu. Sedangkan turun distribusi sih, tapi distribusinya kecil. Kita bisa lihat. Jadi
Dan walaupun institusinya crossing sama zombinya, nah ini juga ada lagi alasan kenapa bagus. Kita lihat retailnya. Retailnya jualan terus. Kalau retail jualan artinya apa? Artinya bagus. Jadi dengan volume price analysis ini konfirmasi dengan bandarmologi gitu. Jadi oke, 1 poin kita udah dapat volume price analysis, itu good thing. Kemudian yang kedua dari bandarmologi yang juga good thing gitu. Oh, karena benar dari volume price itu diakumulasi. Terus yang kemudian ketiga, nah ini retailnya keluar semua. Bagus. Karena retailnya itu ketika retail cut loss pasti ada yang beli. Kalau retail cut loss, retail mau beli lagi nggak? Ya enggak lah, kita mana berani kalau harganya turun terus. Emang kamu mau beli kalau saya jualan? Ya belum tentu gitu. Kenapa apa daya tertariknya kamu beli gitu? Kalau aku yang jual, ya nggak ada gitu kok. Kecuali kalau retail yang jual, siapa yang beli? Nah, jadinya mungkin big players yang beli atau apapun gitu. Yang penting bukan retail. Jadi ini good thing. Jadi udah 3 poin bagus. Satu, price volume. Kedua, di sini akum. Ketiga, retail keluar. Yang keempat di sini, bisa dilihat teman-teman, di Neo BDM. Retailnya berkurang habis. Retailnya dari sebelumnya itu dulu 95% dikuasain retail. Jadi contohnya gini, misalnya 1 juta saham beredar di masyarakat scriptless, ada 1 juta. 95%-nya itu punya retail. Jadi 950.000 ya. Aduh, aku capek tulisnya. 950.000 punya retail, 5.000 punya bandar gitu. Jadi kalau sahamnya mau dikerek, dihancurin gitu-gitu, ya dia nggak peduli, karena dia cuma 5% gitu. Mau jual 5% gampang nggak? Gampang gitu. Nah, berbeda dengan sekarang. Dan teman-teman bisa lihat BBSS berubah dari 95% jadi 67,3%. Artinya apa? Artinya ada berapa persen tuh? Ada 27% itu dimakan sama institusi, dimakan sama bandar, dimakan sama siapapun itu. Siapanya orang itu? Nah, ada jawabannya. Kita nanti sampai akhir akan saya bahas. Jadi, retailnya itu dimakan habis. Jadi, kamu bayangin deh, kamu bandar atau kamu big player di satu emiten. Kita selalu berpikir dan berusaha masuk ke dalam kacamata bandar gitu, big player. Apakah kamu ketika punya duit banyak 100M kamu mau beli saham sembarangan? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Kalaupun kamu mau beli sembarangan, minimal kamu ada harapan untuk jual lebih tinggi. Make sense toh? Gitu. Karena itu prinsip berdagang yang wajar gitu. Dan konteks ini, ada satu orang atau sekelompok orang yang makan barang-barangnya gitu. Barangnya diakum sebanyak 27% dimakan habis. Nah. Artinya apa? Ya artinya mungkin ya ada project atau apapun yang mau dijalankan sama siapapun yang membeli itu. Jadi retailnya berturun. Jadi poinnya ada berapa aja tadi? Oke, poin ke ini. Jadi good thing. Kemudian kita bisa cek di Indonesia di kepemilikan 5%. Nah, BBSS pembelian saham. Nah, kamu lihat nih. Pembelian saham BBSS oleh PT AAI sebanyak 3,4%, 56%. PT AAI loh gitu. Ini PT AAI itu pembeli saham perseroan BBSS yang dimiliki pihak berafiliasi oleh PT Agung Anugrah Investama. Artinya apa? Artinya PT AAI ini adalah owner-nya. Owner atau orang yang memiliki kedudukan penting di saham BBSS. Apakah kamu owner mau beli sahammu sendiri? Ya bisa iya, bisa enggak. Tapi paling dasar prinsipnya adalah ketika kamu beli, kamu harapan jual lebih atas gitu. Dan ini mereka belinya lumayan banyak. Jadi terkonfirmasi gitu. Cuman ini 27% dibeli. Kalau di catatan cuman hanya 3, total 9% yang dibeli. Jadi ada sisa 27 kurang 9, kurang lebih 26 gitu. 26%-nya kemana beli? Nah, kita cek lagi nanti ya. Karena ini kan hanya yang dilaporkan saja untuk kepemilikan 5%-nya. Nah, dan kita bisa lihat di Stockbit gitu. Stockbit nih, Anugrah Invest, AAI, Akum. Jadi apa? Jadi ini valid gitu. Akumnya, jadi semua ini saham itu logik gitu. Jadi logiknya ini masuk semua gitu. Volume price-nya logik, bandarmologinya logik, retailmologinya ini juga logik gitu. Ketika diakum, nah diakumnya oleh siapa? Kita udah tahu. Diakum oleh owner. Oleh owner yang mengakumulasi saham ini. Nah, kita juga bisa lihat di kepemilikan 5%. PT Bumi Benewo Sukses Sejahtera, Mirai Aset Sekuritas yang dipakai. Nah, oleh Anugrah Investama. Jadi kita bisa lihat juga nih. Kita cek nih. Saya suka cek sampai sedetail-detail. Jadi ini, saham ini, bandarnya kita bisa cek pakai broker apa ini. Pakai broker apa. Dan ketahuan pakai YP.
Kita cek nih, bener atau nggak nih? Dan benar, bandarmologinya ini ada YP. Nah, ada YP di sini nih. YP akumulasi. YP-nya beli berapa banyak gitu? YP-nya beli sebanyak 8 miliar. 1,5 juta lot. Nah, 1,5 juta lot. Terus kita cross check lagi nih. Total dia beli ini berapa lot sih? Nah, kurang lebih ya segitu. Jadi YP-nya konfirmasi. Dan kita tahu, oh YP-nya yang bukan nyangkut. Average-nya 58. Which is sekarang harganya berapa? 52 tadi, kalau nggak salah. Nah, 52. Nah, dan teman-teman bisa lihat ada YP, ada PC di sini. Kan kita jangan berat sisi dong, kita objektif. PC-nya gimana? Nah, itu kita bisa lihat kalau di sini itu ada crossing antara institusi dan zombie. Jadi PC-nya itu diduga berat sebagai institusi dan YP-nya itu sebagai bandarnya gitu, owner-nya gitu. Bandar nggak tahu, tapi sebutannya owner. Nah, owner-nya itu membeli sebanyak itu. Apakah kamu punya duit sebanyak? Kalaupun kamu punya duit, kamu mau beli sebanyak itu? Ya belum tentu kalau kamu nggak ada tujuan tertentu gitu. Nah, kemudian selain YP, ada juga CP yang mengakumulasi gitu. Tapi CP akumulasinya lebih lama, teman-teman bisa lihat dari sini gitu. Nah, dari sini. Pertama, CP akumulasi, terus diam. Baru YP akumulasi diam gitu. Nah, CP-nya akumulasi di mana? 5,3 miliar di harga average 56. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Disimpulkan adalah YP itu punya 8,6 M di harga 58 dan CP punya 5,3 M di harga 56. Nah, ini total berapa nih? Total berapa lot ya? Kalau lot ini kurang lebih 2 juta lot gitu. Nah, 2 juta lot. Benar nggak 2 juta lot yang diakumulasi? Ya benar gitu jadinya. Dan 2 juta lot ini diakumulasi cuman YP yang tercatat sebagai owner. Mungkin CP ya dia nggak sampai 5%. Mungkin 4,5%. Jadi mendekati dan dia pakai broker-broker lain sehingga nggak terlacak detail. Tapi for sure we know kalau ownernya itu memiliki di average 59. Jadi yang bisa disimpulkan dari volumenya cocok, bagus, dari berbagai penjelasannya, bandarmologinya cocok dengan berbagai varian detail yang saya jabarkan, dan dari kepemilikannya bagus, ownernya yang beli dan ke-track. Jadi, yang bisa disimpulkan dari episode BBSS mau kemana adalah mau ke atas gitu. Mau ke atas ke arah utara. Tapi kapan utaranya, saya kurang tahu. Itu saya nggak bisa jawab, karena timeline itu milik bandar gitu. Nah, untuk strategi ini, apakah kita beli dan hold? Bisa 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun dong, nih? Yes, bisa. Oleh karena itu, jangan buy-nya sekarang. Saya nggak mengajurkan buy sekarang, including me gitu. Aku pantau khusus, aku pasang alarm untuk saham BBSS, tapi saya nggak buy. Saya ketika dia keluar volumenya, baru saya menentukan saya akan buy atau enggak. Nah, ketika kapan buy-nya adalah ketika volumenya mulai rame lagi, volumenya mulai meningkat. Itu ketika kamu boleh buy. Jadi itu aja untuk analisis saham BBSS saya. Semoga bermanfaat and I believe it's applicable untuk semua macam saham. Jadi ini adalah pendetailan saya di satu saham. Semoga bermanfaat. Thank you.